Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran teknik dasar pekerjaan laboratorium kimia. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai penentuan kadar air pada sampel bahan makanan. Baik anak-anak, kali ini kita akan bahas penentuan kadar air dengan metode gravimetri, cara penguapan atau cara pengeringan, cara tidak langsung. Anak-anak masih ingat ya, apa itu gravimetri cara tidak langsung? Baik. Kadar air metode gravimetri atau pengeringan dengan oven. Metode ini digunakan untuk semua bahan pangan, kecuali produk yang mengandung komponen senyawa volatil atau bahan mudah menguap pada pemanasan lebih sama 100 derajat Celcius. Pada metode ini adalah dengan mengeringkan sampel dengan oven pada suhu 100 sampai 105 derajat Celcius sampai didapatkan bobot konstan atau tetap. Adapun alat-alat yang digunakan pada praktikum kali ini adalah yang pertama adalah lumpang dan alu. Ini digunakan nanti untuk menghaluskan sampel yang berupa sampel kacang-kacangan ataupun sampel padat ya. Namun tidak selalu kita menggunakan lumpang dan alu. Bisa juga kita dengan cara mengiris-ngiris sampel ataupun yang lainnya. Selanjutnya adalah neraca analitik, kemudian ada tang cawan, kemudian ada tentu ya untuk kadar air pasti ada cawan penguap dan tentunya ada oven dan juga desikator. Nah, sampel yang kita gunakan pada praktikum kali ini dibagi atas dua saja, yaitu sampel padat dan sampel cair ataupun semi padat. Nah, untuk ini Ibu sudah membagi menjadi 8 kelompok. Kelompok 1 sampai kelompok 5 itu sampel padat, yaitu kacang tanah, kacang hijau, kopi, teh, dan tepung. Dan untuk kelompok 6 sampai 8 itu sampel cair, yaitu kecap, susu kental manis, dan saus sambal. Baik, kita masuk saja ke prosedur atau cara kerja dari penentuan kadar air ini. Yang pertama kita lakukan adalah penimbangan bobot konstan cawan penguap kosong. Nah, untuk hal ini, jika Ananda mendapatkan sampel padat, maka Ananda cukup menimbang atau mengkonstankan cawan penguap kosong saja. Tapi kalau Ananda mendapatkan sampel cair, maka Ananda juga harus menimbang cawan penguap kosong beserta kertas saring. Nah, ini kertas saring kita potong-potong sesuai dengan ukuran cawan. Dan ingat, kertas saring ini khusus hanya untuk sampel cair saja. Jadi jika Ananda mendapatkan sampel padat, maka tidak perlu menggunakan kertas saring. Dan kemudian cawan penguap kita cuci dan kita keringkan cawan penguap tersebut. Setelah kering dan bersih, maka kita panaskan cawan penguap beserta kertas saring jika sampelnya cair pada oven pada suhu 105 sampai 110 derajat Celcius selama kurang lebih 2 jam. Dan setelah 2 jam, kita dinginkan cawan penguap beserta kertas saring ke dalam desikator. Dan kemudian setelah dingin, kita timbang massa cawan penguap kosong dan ditambah kertas saring dengan menggunakan neraca analitik. Dan hasil penimbangan itu dianggap sebagai massa cawan penguap kosong.
proses di atas kita lakukan berulang kali hingga didapatkan bobot. Baik anak-anak, sampai di sini cukup paham ya. Jadi, yang pertama kita kerjakan adalah menimbang bobot konstan cawan penguap kosong. Nah, kita masuk ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah data penimbangan bobot konstan cawan penguap kosong, atau kita singkat selanjutnya dengan CPK ya. Nah, karena proses di atas kita lakukan berulang kali hingga kita dapatkan bobot konstannya, maka data penimbangan tidak hanya satu, dan data penimbangan tersebut harus kita catat pada buku kerja. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, ini penimbangan cawan penguap kosong khusus untuk sampel padat dan ditambah kertas saring bagi sampel cair. Penimbangan pertama didapatkan 25,3089. Penimbangan kedua didapatkan 24,999. Sampai penimbangan ini penimbangan keempat. Perhatikan datanya. Ya, data semakin menurun. Nah, dan kita perhatikan khusus untuk data nomor 3 dan nomor 4. Nah. Oke, perhatikan data nomor 3 dan nomor 4. Ya, apa yang terperhatikan? Bagus sekali. Angkanya hampir mirip, hanya berbeda adalah di desimal terakhir. Bagus. Nah, kita perhatikan dua data terakhir ini, data penimbangan semakin menurun dan memiliki selisih tidak lebih dari 0,0005 gram. Nah, jika hal ini sudah kita dapatkan, maka data cawan penguap kita sudah konstan. Jadi dikatakan massa cawan penguap sudah konstan apabila dua penimbangan terakhir memiliki selisih 0 atau maksimal sampai 0,00005 gram. Baik anak-anak, sampai di sini paham ya? Jadi apa itu bobot konstan? Baik, bagus sekali. Bobot konstan atau berat konstan adalah berat yang sama pada akhir penimbangan setelah pemanasan yang berulang-ulang dan boleh memiliki selisih maksimum 0,005 gram. Baik, karena cawan penguap kosong kita tadi memiliki selisihnya adalah 0,002 gram, maka cawan penguap kosong kita tadi sudah dianggap cawan penguap kosong konstan. Baik, setelah kita dapatkan massa cawan penguap kosong bobot konstannya, maka selanjutnya kita akan melakukan penimbangan sampel. Nah, untuk penimbangan sampel terlebih dahulu kita lakukan preparasi. Apabila sampel kita padat, ada beberapa cara untuk mempreparasinya. Salah satunya seperti pada gambar berikut ini, yaitu dengan cara penggerusan. Yang kedua, kita timbang terlebih dahulu cawan penguap kosong konstan, dan apabila kita menggunakan sampel cair berarti juga kita timbang kertas saringnya bersama dengan cawan penguap kosong konstan tadi. Selanjutnya baru kita tambahkan sampel sedikit demi sedikit ke dalam cawan penguap kosong tersebut, dan kemudian catat massa cawan penguap kosong dan
tambah sampel yang tertimbang dan tercatat sebagai massa CPK tambah sampel. Yang khusus sampel cair berarti juga ada ditambahkan berat dari kertas saringnya. Nah, data yang akan kita peroleh contohnya adalah sebagai berikut. Massa cawan penguap kosong ditambah kertas saring bagi sampel cair konstan adalah 24,8050 gram. Ini bisa kita lihat nanti di data penimbangan cawan penguap kosong ya. Kemudian yang kedua adalah massa sampel yang akan ditimbang. Yang akan kita timbang itu sudah ditentukan yaitu 2 gram. Kemudian kita jumlahkan kedua angka ini, kita jumlahkan, maka akan kita dapatkan massa cawan penguap kosong tambah sampel yang akan ditimbang. Jadi ini berat yang akan kita timbang, yaitu 26,8050 gram. Namun dalam penimbangan bisa saja penimbangan kita pas ataupun berlebih dari yang sudah ditetapkan. Maka akan ada data berikutnya yaitu massa cawan penguap kosong tambah sampel yang tertimbang. Nah, kita misalkan yang tertimbang adalah 26,8054 gram. Maka kita harus menentukan berapa massa sampel yang sesungguhnya atau massa sampel yang tertimbang. Caranya adalah massa CPK tambah sampel yang tertimbang kita kurangi dengan massa CPK. Maka akan kita dapatkan massa sampel yang tertimbang. Di sini kita misalkan adalah 2,004 gram. CPK itu adalah cawan penguap kosong, KS itu sama dengan kertas saring, dan ini khusus untuk sampel cair. Selanjutnya massa CPK tambah sampel yang tertimbang itu kita akan beri kode sebagai massa CPK tambah sampel sebelum dipanaskan. Seterusnya adalah analisis kadar air. Yang pertama, panaskan cawan penguap yang berisi sampel ke dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius selama kurang lebih 2 jam. Selanjutnya, setelah selesai pemanasan, kita dinginkan dalam desikator selama kurang lebih 15-30 menit. Dan setelah dingin, kita timbang dengan menggunakan neraca analitik. Nah, kemudian hasil penimbangan kita catat sebagai massa CPK tambah sampel sesudah pemanasan. Dan hal ini di atas kita lakukan proses ini berulang kali hingga didapatkan bobot konstan. Nah, setelah dilakukan berulang kali dan didapatkan bobot konstannya, maka akan didapatkan data sebagai berikut. Ini adalah contoh data dan hasil percobaannya. Penimbangan ke-1 dan ke-2, kita lihat angkanya belum konstan, maka dilakukan penimbangan selanjutnya. Penimbangan ketiga, 2 dan 3 masih belum konstan, maka di penimbangan keempat barulah didapatkan data yang sudah konstan, yaitu memiliki selisih lebih 0,0003 gram. Nah, di data ini sudah konstan. Maka yang kita ambil adalah data terakhirnya, yaitu 25,6087 gram.
Ini dikatakan sebagai massa cawan penguap tambah sampel setelah dipanaskan. Selanjutnya, yang terakhir adalah menghitung kadar airnya. Berarti praktek kita sudah selesai sampai di sana dan kita melakukan perhitungan berapa besar kadar air yang kita dapatkan. Dengan menggunakan rumus, kadar air sama dengan massa air per massa sampel dikali 100%. Nah, keterangannya adalah sebagai berikut. Massa air sama dengan massa sampel sebelum pemanasan dikurang massa sampel setelah pemanasan. Nah, massa sampel sama dengan massa cawan penguap tambah sampel yang tertimbang dikurang massa cawan penguap kosong. Nah, contoh perhitungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama kita tentukan dulu massa sampel. Kita tinggal lihat di data B, yaitu data penimbangan sampel. Dan yang kedua adalah menentukan massa air. Massa air rumusnya tadi adalah massa sebelum pemanasan, yaitu massa cawan penguap kosong konstan ditambah sampel sebelum dipanaskan, dikurangi massa cawan penguap kosong konstan ditambah sampel setelah dipanaskan. Nah, kita akan mendapatkan massa airnya. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Massa sampel tadi di data B kita dapatkan 2,0004 gram. Dan untuk massa air, yaitu massa CPK sebelum massa CPK tambah sampel sebelum dipanaskan adalah 26,8054 gram. Dan massa CPK tambah sampel setelah dipanaskan adalah 25,6087 gram. Maka didapatkan massa airnya adalah 1,1967 gram. Nah, barulah bisa kita tentukan kadar airnya. Dan untuk kadar air didapatkan massa air per massa sampel dikali 100%. Maka didapatkan kadar airnya adalah 59,82%. Baik anak-anak, itu adalah contoh praktikum penentuan kadar air pada bahan makanan. Selanjutnya anak-anak bisa melakukan latihan untuk mengasah kemampuannya dalam menghitung kadar air suatu sampel. Silahkan dikerjakan ya di buku latihannya. Ini soalnya. Dan setelah latihan ini selesai, Ibu harapkan anak-anak dapat mengerjakan tugas yang Ibu berikan.